Halo semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang biografi ayah saya. Sebastianus Naga lahir di kota Ende, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 5 Agustus 1961. Ia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama Benedictus dan ibunya bernama Agnes. Ayahnya bekerja sebagai seorang petani dan ibunya bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga. Sebastianus Naga merupakan lulusan dari SD Katolik Detukune Ende dan melanjutkan ke SMP swasta Tridharma Ende. Beliau adalah seorang yang pekerja keras, di mana ketika itu ayahnya meninggal saat ia masih kelas 2 SMP. Setelah ayahnya meninggal, tidak ada yang membiayai sekolahnya karena hanya tertinggal ibunya dan kedua adiknya. Ia mencari pekerjaan untuk membiayai hidupnya seperti menjadi fotografer dan tukang kayu. Setelah tamat SMP, ia melanjutkan ke SMK Negeri 2 Ende dan mengambil jurusan bangunan gedung. Tahun 1984, ia tamat dari SMK Negeri 2 Ende dan merantau ke Malaysia Timur. Di sana, ia bekerja sebagai seorang buruh tani di sebuah perkebunan. Tetapi, ia tidak tahan bekerja di negara asing, lalu ia memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Setelah ia kembali ke Indonesia, beliau memutuskan untuk tinggal di Balikpapan dan mencari pekerjaan di sana. Lalu beliau melamar di sebuah percetakan dan diterima menjadi karyawan. Beliau bekerja di sana selama 1 tahun, lalu ia berpikir bagaimana caranya agar bisa bekerja di kantor pemerintahan. Lalu ia melamar pekerjaan menjadi BUTSI atau Badan Urusan Tenaga Kerja Sukarela Indonesia pada periode tahun 1985 hingga 1987 melalui kantor Depnaker atau Departemen Tenaga Kerja Kota Balikpapan. Setelah lulus seleksi, beliau mengikuti training di Samarinda selama 1 bulan. Selesai beliau mengikuti training tersebut, ia mendapatkan surat keputusan yang ditempatkan di daerah Kabupaten Berau. Pada tanggal 20 November 1985, ia dan teman-temannya tiba di Berau. Awalnya, ia dan teman-temannya ditempatkan di Bedungun selama 6 bulan. Lalu, mereka dipindahkan ke Samburakat selama 6 bulan. Mereka dipindahkan lagi ke Tepian Bua selama 6 bulan. Dan terakhir, mereka dipindahkan ke Sambaliung sampai masa kontrak berakhir. Pada bulan November 1987, beliau diberi pilihan untuk bertahan di Berau atau kembali ke daerahnya. Namun, beliau memilih untuk tetap tinggal di Berau dan bergabung dengan masyarakat kampung Samburakat. Untuk mempertahankan hidupnya di Samburakat, beliau bersama masyarakat Samburakat mencari hasil hutan. Setelah pulang dari hutan, beliau menanam semua buah-buahan yang ia dapat. Pada tahun 1990, beliau melamar kerja di kantor PDAM dan diterima sebagai karyawan di bidang distribusi atau teknik lapangan. 7 tahun ia bekerja di PDAM, beliau ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dengan mendaftar di STIM dan mengambil jurusan studi pembangunan. Beliau menyelesaikan pendidikannya sampai tahun 2001. Sekitar tahun 1999 awal, beliau melamar seorang wanita bernama Sutriani dan menikahinya pada tanggal 8 Agustus 1999. Setelah menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Pada tahun 2003 hingga 2010, beliau menjadi Ketua Paguyuban SAATWE dari Kabupaten Ende yang berada di Kabupaten Berau. Tahun 2017, beliau pensiun dari kantor PDAM dan memilih untuk berkebun di Samburakat. Selama berkebun, beliau memikirkan untuk memanfaatkan lokasi kebunnya dan merubah menjadi wisata. Wisata tersebut bernama Pesona Alam Samburakat. Pesona Alam Samburakat diresmikan pada tanggal 31 Desember 2021 oleh Bupati Berau. Pada tanggal 1 Januari 2022 mulai dibuka kunjungan untuk umum hingga sekarang. Sekian dari biografi ayah saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa.